tahun. Nah, kami mengajak kepada aparatur pemerintahan untuk mengingat bahwa apa yang sudah kita kerjakan selama 2 tahun dan apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan selama 3 tahun lagi. Sebagaimana visi-misi kami untuk mewujudkan Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, yang di dalamnya ada 7 program pokok andalan dan ditambah program-program lainnya. Nah, oleh sebab itu tentunya malam hari ini kita merefleksi ke belakang apa yang sudah dikerjakan terkait dengan 7 program pokok dan program-program lainnya selama 2 tahun kami memimpin di Kabupaten Banyuasin yang sama-sama kita cintai. Benar apa yang disampaikan oleh saudara ketua tadi. Tahun pertama itu terus terang masih penyesuaian. Terus terang kalau saya terus terang Pak D sering lupa bahwa saya itu sudah jadi bupati, lupa saya. Kadang-kadang masih dipakai celana pendek, ngobrol di pasar segala macam. Kadang-kadang agenda dia Pak bupati Pak jangan Pak. Oh iya, lupa saya. Nah, jadi masa setahun itu betul-betul masa masa penyesuaian, adaptasi, memahami. Dan kami terus terang, walaupun kami sarjana, walaupun sudah lama di pemerintahan, tapi saya di DPR, Pak juga di DPR, kan 8 tahun setengah jadi pimpinan dewan, Pak juga seperti itu, 20 juga jadi pimpinan, pernah DPR provinsi. Tapi di bidang pekerjaan eksekutif, kami belum menguasai. Jadi kami masih bertanya-tanya dengan kepala dinas. Lemah kalau kepala dinas jujur. Kalau kepala dinas jujur, budi kan. Tapi alhamdulillah hati budi kami ada. Kalau ada budi pecat tadi. Tapi tidak ada. Untuk langsung ke Pak Dokter melihat kepala dinas kami ada yang budi. Kalau pajak budi selesai kami. Nah, kita bukan menolak takdir. Di tahun pertama itu, di bulan pertama kami menjabat bupati dan wakil bupati, dapat musibah yang menurut saya itulah musibah yang paling besar di dalam kehidupan di dunia ini. Saya ditinggalkan istri yang tercinta. 40 hari dari situ, Pak D juga dapat musibah yang sama, ditinggalkan Budi yang tersayang dan kita. Jadi waktu itu setahun itu, mohon maaf beda ya, jangan singgung. Ini cerita, jangan tidak. Ini cerita dari masa lalu itu. Kalau ada yang tinggal suami, tinggal istri di sini, pasti merasakan betapa hancurnya hidup ini. Kalau dibandingkan dengan sebuah jabatan sebagai bupati, nggak bisa ditukar itu. Tapi karena kita tahu ini adalah takdir Allah dan semua kita pasti akan kembali, mau tidak mau, suka tidak suka, yang harus kita terima. Makanya saya dengan Pak D saling menguatkan dengan Pak D. Betul-betul saya saling menguatkan Pak D. Saya lihat Pak D, saya telepon, siapa yang buatkan teh, segala macam. Aku pikir waktu itu sudah ada yang buatkan teh, ternyata belum waktu itu. Masih yang yang batu-batu di rumah yang buatkan teh. Pak D juga lagi tinggi aku, siapa yang buatkan teh? Itu dia. Ternyata sama-sama belum. Lama. Dan saya terus terang, waktu itu belum mau sebenarnya, belum mau menikah ya. Saya suruh Pak D. Bahkan saya ada 3 atau 4 orang. Betul, ini sedikit senjata saya datangkan untuk Pak D. Jangan tersinggung Pak D ya. Masalah ini. Tapi Pak D tidak mau. Saya mau sampai duluan. Jadi kan dalam waktu dari hari ke hari dan waktu-waktu saling muncul. Padahal Pak D sebagian juga sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah syukur saya kenal dengan Ibu Dr. Fitriyanti, Sri Fitriyanti, tak tahu aku. Belum ada keinginan kawin, ketemu dia lagi nak nikah aku.
Alhamdulillah itulah jodoh, anak alhamdulillah setuju, orang tua setuju, mertua juga